dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ke makamnya Gaus Abdul Razak, Raja Selaparang yang pertama. Ya tujuan penembe ibadah. Si penembe Raja Selaparang niki tak ada selapuan niki. Niki tak ada berditaban niki ya Raja Selaparang niki. Gaus Abdul Razak niki paling bawah niki ya makamnya niki. Menandakan kewaraan beliau, tawaduk beliau, tidak mau ditinggikan makamnya. Begitu ditinggikan dia merendah saja, makam itu keteter doang itu milik saya makam karomahnya beliau. Jadi niki di tengah, di sebelah kanan niki, paling timur. Nah, ya si tokolan si ibu iya wah Gaus Abdul Razak sebenarnya turun makamnya. Taekangna malik si warga turun, dia bau tayak makam niki karena memang beliau seorang yang tawaduk. Yang mau dinaikkan, karena soal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian raja pertama, Raden Langu niki di dekat anu niki dia, raja pertama Selaparang paling ujung sebelah niki dia. Raden Langu urutannya ke barat, dan paling barat yang dua niki patihnya. Kemudian yang raja kedua, ketiga, keempat di sebelahnya niki raja Selaparang. Nah, dialah niki cikar bakal sebelum dia kerajaan Selaparang itu runtuh oleh gabungan kerajaan Arya Banjargetas dengan gabung kerajaan Karangasem Bali. Sehingga para wali Allah ini adalah petilasannya dan hilang di tempat ini sehingga makam ini dibuat menjadi mulia. Dan makam siapa yang kita tempat ini sebagai pusat? Wajar kita kesini, ini adalah makam pertama yang mengislamkan Raja Selaparang. Dari kerajaan Selaparang Hindu pertama, kemudian Raja Selaparang Islam. Nah, inilah beliau Al-Habib Munzir bin Ahmad Al-Badawi Al-Maki. Ya niki. Nah, niki gede aning untuk tawasul kepada yang lain-lain. Pas aning niki untuk disampaikan kita kepada, karena amalan kita adalah amalan zikir dan seterusnya kita sampai kepada wali-wali yang lain. Jadi gede diarahkan oleh Al-Karam untuk kita ziarah. Niki Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Badawi Al-Maki. Dia nih memasukkan Islam setelah Islam Mataram Hindu, kemudian Islamkan oleh Al-Habib ini, sehingga muncullah umat Islam dipimpin oleh Raja Gaus Abdurrahman ini. Setelah itu dulu baru ke Gaus Abdurrahman. Salah satu versi menyatakan hal ini. Kemudian kenapa bentuk ini ada lekuk-lekuknya di depan-depan ini? Ini adalah menandakan mimbar masjid yang ke depan itu. Jadi mimbar masjid, barangkali mimbar ini arah yang dijulus kemudian menjorok. Karena di sini adalah masjid. Barangkali biasa makam niki dijulun makam biara, makam apa di masjid ada makam-makam para pendirinya. Dari sini dah dia. Dan sepakat para tokoh ulama di Lombok menyatakan bahwa sini adalah hilangnya para wali Allah di tempat ini dan dijadikan tempat yang mulia. Ketika kita datang ke sini adalah bagian dari tawasul kita melalui para wali Allah di sini sehingga kita disampaikan nanti dan tentunya akan disampaikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya air yang kita pakai doakan ini untuk kita keberkahannya diisi dengan zikir di depan di ada niki ya. Nah, jadi isi untuk kita minum, kita yang dapat berkah dengan isi zikir niki. Amun wayah niki wah insyaallah sudah diangkat dari Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan tawasul kita sama beliau. Air niki buat kita minum dan pokok bijari dan seterusnya. Nah, didulah ini ramar niki dan cukup sebagaimana kita ziarah di tempat lain. Makbarahnya tertutup karena untuk menjaga tak nebecek tempat niki sehingga untuk muliakan mereka. Jadi air niki untuk kita minum yang benar buka diisi dengan doa-doa dan zikir. Kemudian kita minum, kita jarupin bijanda, didulah jarupin mesan, nggih. Ada mesan dan jarupin ide berkah dari air zikir.